Rageswari sudah mulai menganggap istana ini sebagai miliknya. Ibu Suri, dia merasa kalau dia sudah menaklukkan. Dia selalu menunjukkan rasa hormat di depanmu. Tapi dia mempermalukan suamiku. Itu tidak benar, Kokila. Memang benar, suamiku. Itu sebabnya kau harus naik kereta untuk program Laksharaj. Aku mengerti kenapa dia tidak menggunakan mobilnya, karena suamiku tidak boleh menaiki mobilnya itu. Memangnya kenapa? Binatang peliharaan raja saja boleh naik ke mobil itu. Tapi kenapa dia berlaku buruk kepada suamiku? Kalau dia memperlakukanku lebih buruk daripada binatang, bayangkan seperti apa situasinya. Aku hanya mengatakan, apa aku salah? Hari ini dia menyingkirkan pelayan itu tanpa berbicara dengan Yang Mulia. Ini adalah permulaan. Jika dia melakukan yang lebih jauh, dia akan menyingkirkan kita. Ibu Suri, apa yang akan kita lakukan? Aku akan membawanya untuk disakiti karena dia telah merugikan kita. Dia harus tunjukkan di mana orang yang bisa mengirimnya terbang lalu menjatuhkannya. Dan aku harus mencari orang itu secepatnya agar bisa menerbangkannya lalu menjatuhkannya ke bawah dengan rasa sakit. Itu berarti sudah waktunya untuk menyingkirkan Yang Mulia, Ibu Suri. Tidak, Pangeran. Ini bukan saatnya untuk menyingkirkannya. Tapi harus mulai dari sekarang untuk mengencangkan baut padanya. Ada apa, suamiku? Aku pikir ada orang yang menguping pembicaraan kita. Tapi mungkin itu hanya perasaanku saja. Lagi pula siapa yang akan berani? Kita harus mengawasinya. Banyak hal yang berubah dengan cepat di istana. Kita harus mengawasi setiap langkah Yang Mulia dan juga Rageswari. Yang Mulia, syukurlah kau sudah sadar, Yang Mulia. Aku bukanlah sadar, aku baru bangun dari tidurku. Tidak, Yang Mulia. Tadinya kau tidak sadar. Dan kau juga tidak tahu apa yang terjadi saat kau tidak sadar, bukan? Diam! Safitri. Safitri? Ya, Safitri. Di mana dia? Aku harap dia tidak terluka. Kenapa dia harus terluka? Dan kenapa kau bertanya padaku? Kau tahu bagaimana kondisi mentalku belakangan ini, bukan? Aku menderita kemarahan. Tadi tanpa sengaja, aku menembak Safitri. Apa dia baik-baik saja? Kenapa juga kau harus meleset, Yang Mulia? Akan lebih baik kalau dia mati waktu itu. Biarkan saja. Wanita malang itu ketakutan dan dia terjatuh. Aku mendekatinya untuk melihat apakah dia baik-baik saja dan tiba-tiba aku merasa pusing. Aku tidak ingat lagi apa yang terjadi. Safitri! Safitri! Yang Mulia, tidak ada gunanya memanggil dia. Dia itu sudah pergi. Dia sudah pergi? Pergi kemana? Aku memecatnya dari pekerjaan. Kau telah memecat dia. Mengapa? Karena dia memanfaatkanmu dan dia mencuri dari istana. Apa? Tidak, itu tidak mungkin. Kau pasti salah. Dia tidak mungkin melakukan itu. Kau harus tahu, tidak setiap wanita itu suci, Yang Mulia. Bagaimanapun juga, aku sendiri menyaksikan dia mencuri cincinmu.
Jika aku menuduhnya mencuri, maka aku harus mencuri. Jika Yang Mulia bertanya padaku, aku akan memberitahunya bahwa pelayannya itu sudah mencuri cincinnya. Kita lihat bagaimana reaksinya. Mana mungkin? Yang Mulia Raja, ini kunci emas. Tidak, kau salah. Savitri bukan tipe gadis seperti itu. Yang Mulia. Yang Mulia, aku bilang dia itu pencuri. Dia itu adalah pencuri. Apa kau lebih mempercayai dia daripada ratumu sendiri? Percayalah Yang Mulia, dia itu pencuri. Yang Mulia Raja, kau mendengarkan orang di luar, tetapi tidak hatimu. Yang Mulia Raja, belajarlah untuk melihat apa yang sangat mungkin dan tidak mungkin. Dan juga mungkin apa yang kau tahu adalah kebohongan yang lengkap. Dan juga adalah sebuah kebohongan yang sangat sempurna. Dan itu adalah kebenarannya. Yang Mulia, kau sedang tidak sehat. Tidak seharusnya kau terbebani oleh hal ini. Aku di sini untuk menangani semuanya. Jadi serahkan semuanya padaku Yang Mulia. Semua ini tanggung jawabku. Memecat Savitri bukanlah bagian dari tanggung jawab ataupun hakmu. Ini adalah istanaku. Kau bisa saja menuduh seseorang, tapi itu bukanlah kepastian. Hanya raja yang berhak memutuskan benar atau tidaknya hal seperti itu. Tidak peduli Savitri melakukannya, dan jika memang dia melakukannya, aku sendiri yang akan memutuskan kalau dia telah melakukan itu. Bukan orang lain. Atau sekalipun dirimu. Dengan susah payah aku dekat dengan dia, dengan dalih pekerjaan ini. Ketika aku merasa aku bisa membawa kembali Yang Mulia yang dulu. Lalu Rageswari kemudian menuduhku dan mengusirku dari istana itu. Tapi aku yakin semua yang aku lakukan pasti berefek kepada Yang Mulia. Dia pasti akan datang dan mencariku. Yang perlu aku lakukan adalah membuktikan ketidakbersalahanku dan kemudian mengungkapkan identitas pelakunya. Aku hanya ingin mengajukan satu pertanyaan. Dan aku ingin jawaban yang tepat. Tanyakan saja Yang Mulia Raja. Jika wanita konyol ini mengucapkan apapun kecuali kebenaran, maka Dewa Rama akan memotong lidahku. Apa kau telah mencuri cincin milikku? Tidak. Aku tidak mencuri cincinmu. Ini adalah kebenaran. Tetapi belum keseluruhannya. Jadi apa kebenaran seluruhnya? Pikirkan tentang hal ini, Raja. Kebenarannya sangat tajam. Tanganmu akan terluka jika kau mengetahuinya. Aku bermain dengan pedang yang tajam. Dan aku pandai dalam melakukannya. Maka seluruh kebenarannya adalah aku tidak mencuri cincinmu Yang Mulia Raja. Setelah menembak aku, kepalaku terasa meledak dan rasanya sakit sekali.
Itu sebabnya aku membawamu ke kamarmu dan kemudian membaringkanmu. Dan saat itu, istri keduamu masuk ke dalam kamar. Dia melihatku di kamarmu. Dia mulai marah-marah kepadaku. Dia memanggilku wanita jalang. Dan menuduhku telah mencuri cincin itu dan mengusir aku dari istana. Pikirkan tentang hal ini, Raja. Jika aku yang mencuri cincin itu, kenapa aku masih ada di sini? Aku pasti akan menghilang sekarang juga. Jika kau mengatakan yang sebenarnya, lalu mengapa Rageswari jadi berbohong? Hanya istrimu yang bisa menjawabnya, tapi aku hanya bisa menebak. Keadilan didapatkan oleh manusia atas dasar bukti-bukti. Kalau begitu aku akan kumpulkan bukti. Jika cincin itu tidak ditemukan di istana, maka aku bersedia kehilangan semuanya dalam hidupku. Apa kau pikir kau bisa menemukan cincin itu? Jika aku mendapat dukunganmu, Raja, aku akan temukan tanduk di kepala keledai. Cincin itu bukan hal besar. Yang Mulia, kau membawanya kembali ke istana? Bagaimana bisa kau melakukan ini? Suamiku, si cantik ini sudah kembali ke sini. Aku senang. Kau lebih percaya pada pelayan ini? Dan percaya kalau aku pembohong? Aku tidak percaya kau adalah pembohong. Tapi aku juga tidak percaya kalau kau berkata jujur. Selanjutnya aku yang putuskan mana yang benar dan mana yang salah. Kau telah menuduh Savitri. Maka Savitri akan mendapatkan kesempatan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Hari ini Yang Mulia berbicara dengan anakku. Savitri mengatakan cincin itu ada di istana. Dan dia bisa membuktikan dia tidak bersalah dengan menemukan cincin itu. Aku akan memberinya kesempatan. Bukanlah tidak mungkin kalau cincin itu telah jatuh di istana ini. Pelayan! Tutup semua jendela dan juga semua pintu di sini. Baik karyawan ataupun anggota keluarga kerajaan. Tidak ada yang boleh pergi meninggalkan istana. Savitri akan mencari cincin di seluruh istana ini. Dan sampai dia menemukannya atau dia mengakui kejahatan yang telah dia lakukan, maka tidak ada yang boleh masuk ataupun keluar dari istana. Laksanakan. Tutup semua jendela dan pintu. Kebenaran tidak bisa disembunyikan, Rageswari. Aku pasti akan menemukan cincin itu. Kau bisa membalikan dunia, Savitri. Tapi kau tidak akan menemukan cincin itu. Yang Mulia Raja, aku menemukan cincinnya. Ini cincinmu. Ada di bawah bantal. Ini benar cincinku. Savitri berkata benar. Dia tidak mencuri cincin ini.
Yang Mulia, ini bukan cincinmu. Kenapa bukan? Ini adalah cincinku dan aku mengenalinya. Ada apa, Rageswari? Apakah kau tidak senang cincinku telah ditemukan? Tidak, Yang Mulia. Itu tidak benar. Savitri ratuku telah curiga padamu dan dia membuat tuduhan palsu dan memecatmu dari pekerjaanmu. Aku minta maaf untuk itu atas namanya. Dan kau pun bisa kembali bekerja di istanaku ini. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin cincin itu ditemukan. Aku sendirilah yang menyembunyikan cincin itu. Jika cincin yang asli ada di sini, maka yang itu cincin palsu. Dunia telah menjadi tempat yang buruk, ya Rageswari? Seseorang harus berbohong untuk mengungkap sebuah kebenaran. Yang Mulia, aku... Savitri mengatakan dia yakin untuk membuktikan tuduhan palsu yang ditujukan kepadanya, maka kau pasti menyembunyikan cincin itu. Dan pada saat kau melihat cincin palsunya, kau akan pasti pergi ke tempat di mana kau menyembunyikan cincin asli. Kenapa, Rageswari? Kenapa? Apa yang kau dapatkan dari membuat tuduhan palsu dan menyebab orang yang tidak bersalah? Kenapa kau melakukan itu? Kenapa? Sepertinya Rageswari terbang terlalu tinggi. Itu bagus. Kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi, karena dia akan menaruh kepalanya sendiri. Maafkan aku, Yang Mulia. Melihatmu dengan pelayan ini, aku jadi kehilangan kendali. Dia hanya menjagamu, tapi aku tidak, Yang Mulia. Aku menyesali semua kejadian ini, Rageswari. Karena ternyata istriku sama sekali tidak percaya padaku. Dan kau tidak hanya menuduh gadis ini, kau juga telah menunjukkan betapa buruknya pemikiranmu. Ngomong-ngomong, tidak perlu minta maaf kepada Savitri di sini. Tapi di hadapan semua orang, akhiri masalah ini. Ayo, minta maaf padanya sekarang juga. Biarkan semua orang tahu kebenarannya, bahwa kau yang telah bersalah, dan mungkin aku juga akan memaafkanmu. Yang Mulia, apa kau tahu yang kau bicarakan? Aku ini seorang putri. Aku seorang ratu. Aku tidak akan minta maaf pada pelayan. Aku tidak terbiasa mengulangi perkataanku pada siapapun. Minta maaflah kepadanya sekarang juga. Aku mohon, maafkan aku.
Ketika seseorang tidak tahu sebuah konspirasi, dia tidak boleh mencoba menulis buku. Masih banyak yang harus kau pelajari. Belum terlambat. Kau bisa kembali ke sekolah jika kau mau. Atau kau akan dihancurkan. Savitrilah orang yang akan dihancurkan. Aku pasti akan membalas dendam. Kenapa kau terlambat? Kau menerapkan henna? Ya sudah, pergi sana. Kopi, yogurt, sayur, halwa, roti pipi. Aku akan memberikan sarapan untuk Yang Mulia. Kemarin dia sangat kesal padaku. Jadi aku harus menenangkannya. Yang Mulia Ratu, apa yang sedang kau lakukan? Untuk siapa sarapan ini? Pelayan tidak boleh bertanya pada ratu, kau tahu? Aku hanya mengatakan, jika kau membawa sarapan ini untuk suamimu, maka bawa aku bersamamu. Kenapa? Apa yang akan kau lakukan di sana? Astaga, jika Yang Mulia melihat sarapan ini dan melemparkannya ke lantai, maka Ratu tidak akan menyapunya, kan? Pasti aku yang harus menyapunya. Kenapa Yang Mulia harus melempar sarapan ini ke lantai? Ketika seseorang menyukai yang gelap, dia pasti akan marah-marah ketika melihat yang berwarna putih. Apa maksudmu? Maksudku adalah raja meminum kopi hitam dan kau malah membawakan kopi susu seperti itu. Aku sedang berbicara tentang kopi. Apa yang kau pikirkan? Tidak ada. Kebetulan Yang Mulia Ratu, hari ini adalah hari yang sangat baik di istana. Sapi di istana akan sangat senang karena hari ini adalah hari yang baik di istana. Hah? Mengapa sapi akan senang? Astaga, ya ampun Yang Mulia Ratu, sapi akan mendapat roti dan puding goreng untuk dimakan hari ini. Hah? Sapi, puding dan roti? Iya. Raja memakan makanan Inggris untuk sarapan. Disebut, apa itu? Iya, roti dan telur dadar. Jadi kita harus memberikan puding dan roti goreng ini untuk sapi, kan? Hanya karena Yang Mulia memujimu sedikit kemarin, kau pikir kau tahu lebih banyak tentang dia daripada istrinya sendiri? Kapan aku mengatakan itu? Aku mengatakan bahwa istri yang paling tahu dan kau yang paling tahu itu, ha? Kalau kau tahu itu, kenapa kau membantahku? Bawa sarapan ini ke kamar Yang Mulia. Silakan, aku akan mengikutimu. Hanya istri Yang Mulia yang tahu seleranya Rageswari. Kau tidak akan pernah tahu selera Yang Mulia. Apa kancingmu terlepas? Sini, biar aku jahit. Biarlah, aku akan memakai baju yang lain. Kenapa harus pakai baju lain? Biar aku jahit. Tidak apa-apa. Mau dilepas atau dijahit begini saja? Terserah kau saja. Baiklah, kita akan semakin dekat. Au! Kenapa kau ingin melakukan sesuatu jika kau tidak tahu caranya? Dan apa yang kau lakukan di sini sekarang? Ha? Maafkan aku Yang Mulia. Aku sudah membawakan sarapan untukmu. Kau membawakan sarapan? Kenapa? Di mana Savitri? Kenapa harus pelayan itu saat istrimu ada di sini?
Savitri! Ada apa yang mulia? Kenapa kau memanggilnya? Savitri! Ada apa yang mulia? Apakah kau tidak tahu apa yang aku sukai untuk sarapan? Aku tahu yang mulia. Lalu apa ini? Tapi Ratu sendiri yang telah menyiapkan ini untukmu. Sudah aku katakan padanya, kau tidak akan menyukai makanan ini. Tapi istrimu mengatakan dia tahu dirimu lebih baik daripada aku. Itu sebabnya aku tutup mulut. Kau tidak tahu apa-apa. Yang mulia Ratu, lihatlah ini. Dan ingat ya, sarapan raja adalah yang seperti ini. This is perfect. Thank you. Berikan ini pada sapi di istana kita. Aku harus melakukan sesuatu. Pelayan ini menjadi lebih berani sekarang. Silakan makan, Raja. Tunggu yang mulia. Aku tidak tahu bagaimana menyiapkannya. Aku tidak tahu apa yang kau suka. Tapi aku tahu apa yang baik untukmu yang mulia. Kau harus minum obat dulu sebelum kau makan sarapan itu. Dan tidak ada yang ingat itu kecuali diriku. Savitri, kau pikir kau menang ya? Saksikan saja kesenangannya. Yang mulia, kau akan menjadi sangat kesal. Dan kau akan merasa marah sekarang. Silahkan yang mulia. Sekarang yang mulia sangat tenang. Ini adalah waktu yang tepat. Aku harus berbicara dengannya tentang semuanya. Yang mulia, ibuku membuatkan bola manisan yang lezat sekali. Suatu hari nanti aku akan menyiapkan bola-bola manisan ini untukmu. Shut up, get up, get up. Apa? Diam, bangun dan keluar. Bangun dan keluarlah. Aku tidak suka mendengarkan obrolan siapapun pada saat aku sedang makan. Ada apa, Raja? Yang mulia Raja? Keluar! Tadi yang mulia baik-baik saja. Kenapa sekarang dia berubah? Entah bagaimana aku merasa kalau amarah yang mulia terjadi secara tiba-tiba. Apakah pedang sewaan yang kau bawa ke istana menghasilkan sesuatu? Atau tetap berada di sarungnya? Pedang apa? Pedang yang mana? Aku mengacu pada Lakan. Aku ingin ahli waris secepatnya. Jangan khawatir Ibu Suri. Ahli waris akan datang. Jika Rageswari berhasil sebelum Swarnaleka, maka... Jadi kau sudah dirugikan oleh orang yang kau bawa untuk menyakiti orang lain. Aku membawanya untuk menyakiti dan dia merugikan kita. Dia harus tunjukkan di mana orang itu yang bisa membawanya terbang lalu menjatuhkannya. Akulah yang kau bawa untuk menyakiti orang lain. Benar kan Ibu Suri? Aku ini memang tidak salah sama sekali, Rageswari. Tidak peduli betapa berbisanya seekor ular, dia harus menari mengikuti irama. Oleh karena itu kau harus tetap diawasi. Bagaimana bisa seseorang yang tidak bisa menangani pelayan
lalu menanganinya juga. Aku akan menangani Yang Mulia juga kerajaan Amerkot. Aku rasa kau sudah melupakan sesuatu, bahwa akulah yang memberikan Yang Mulia obat. Tunggu dan lihat saja bagaimana kau akan menjauh dari Yang Mulia. Kaulah yang akan pergi dari kehidupan Yang Mulia. Aku sudah cukup sopan selama ini. Dan sekarang aku akan menunjukkan sisi asli dariku. Tidak peduli seberapa keras kau berusaha, aku akan memberikan keluarga ini ahli waris sebelum Swarna. Kemudian aku akan membuatmu terlempar jauh dari Amerkot sampai kau bahkan tidak bisa kembali ke sini. Berani sekali kau. Jadi kau akan mengusir kami dari Amerkot? Seperti ini. Ketika ada badai, pohon tertua pun akan tumbang dan mati. Pohon mungkin akan tumbang, tapi gunung tidak. Kita lihat. Aku menyampaikan tantangan terbuka. Dan kali ini aku akan mengalahkanmu dalam permainanmu sendiri di papan yang kau pasang. Kau akan lihat. Sepertinya sudah waktunya untuk mengirim Rageswari ke saudaranya, Ibu Suri. Ayolah, bunuhlah dia. Seperti yang pernah Ibu lakukan. Bahkan angin di sini memiliki telinga, bukan hanya pada tembok. Jangan pernah mengatakan itu lagi, anakku. Dan dia ternyata masih hidup. Aku bisa merasakannya. Tapi Ibu Suri, apa kita harus mendengarkan Ratu Sewani itu? Serahkan saja padaku untuk menanganinya. Itu urusanku. Ayo ke sini. Pelan-pelan, Tabib. Jangan sampai jatuh. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Kau hanya memberitahu aku apa yang harus kulakukan, tapi tidak memberitahu apa alasannya aku melakukan itu. Coba lihat, aku adalah seorang tabib. Aku punya istri dan anak-anak. Jangan sampai aku terlibat dalam keadaan yang aku sendiri tidak tahu aku akan menjadi apa nantinya. Sudah, tenanglah Tabib. Ayo ikuti aku, kita pergi. Ratu? Ada apa, Ratu? Apakah kau merasa... Tidak. Aku ingin kau memeriksa Yang Mulia. Memeriksa Yang Mulia? Tapi dia sedang dirawat oleh dokter, kan? Itu benar. Tapi aku tidak percaya kepadanya. Dia memang dirawat. Tapi memang kalau dia dirawat, kenapa dia akan membiarkannya? Yang Mulia tidak akan tahu. Periksa dia dengan benar. Periksa dia dengan sangat baik. Tapi... pada saat dia tertidur. Masuklah, periksalah dia. Tidak. Kalau Yang Mulia bangun, kau bisa mendapat masalah. Begitu juga dengan aku. Aku tidak mau itu. Jangan. जिंदगी ने की है कैसी साजिशें पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें
Kau sedang memikirkan aku, bukan? Lakan? Tidak akan ada yang terjadi. Lihatlah dia. Tidak. Aku tidak berani menyentuh tubuhnya karena kau sudah menyentuhnya. Sekarang karena kau sudah menyentuhnya, katakan padaku bagaimana denyut nadinya. $70. Oh. Tapi Pangeran Laksharat bilang kalau kau sudah pergi. Dia memberitahumu dan kau percaya padanya? Bagaimana tidak? Lagi pula kau pernah meninggalkan aku sebelumnya, kan? Macan tutul tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kali ini, aku hanya berada di luar saja. Bukan jauh darimu, Putri. Sekarang, aku tidak akan pernah pergi jauh darimu. Tidak akan pernah. Lakan, sudah lama aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Tapi kata itu datang ke bibirku. Dan terkadang rasa malu datang untuk menghentikannya. Lakan, ketika kau berada di dekatku, aku hanya ingin melihat dirimu. Dan ketika kau tidak ada, aku pun hanya ingin kau berada dekatku. Ketika kau pergi, kau seperti meninggalkan siang dan malam. Dan pada saat itulah aku tersadar kalau kau itu berarti untukku. Dan kalau aku... Aku apa? Aku... Ucapkan yang jelas. Aku benar-benar mencintaimu, Lakan. Sangat mencintaimu. Putri, aku juga benar-benar sangat mencintai dirimu. Sangat menyayangimu. Leher, periksanya di leher. Aku tidak mengerti ini. Coba tolong periksa lagi. Siapa? Siapa itu? Safitri?
Ada apa, Tuan Putri? Kau berdiri di sini sendirian. Bagus, biasakan sendirian, Tuan Putri. Karena orang yang kau tunggu tidak akan pernah datang lagi. Aku selalu sendirian, Pangeran Laksharat. Apa yang baru tentang hal ini? Jangan berani bicara seperti itu kepadaku. Kalau kau berani bicara seperti ini lagi, aku akan memotong lidahmu. Dan tulang-tulang ini juga akan patah, Tuan Putri. Maafkan aku, Pangeran. Tolong maafkan aku. Mulai sekarang, aku akan melakukan semua apa yang kau suruh. Kenapa kau tiba-tiba berubah seperti ini? Baiklah, Tuan Putri. Lanjutkan perhatikan aku. Jika tidak, aku tahu cara lain untuk membuatmu memperhatikan aku. Aku akan perhatikan semua yang kau katakan. Tidak. Tidak, kau jangan takut. Kau tidak akan terluka. Ada aku bersamamu kan? Kau tidak akan terluka.